Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kita akan ceritain sebuah film yang menceritakan tentang tragedi kapal selam. Film yang berjudul Crash yang dirilis pada tahun 2018 ini diangkat dari kisah nyata tentang kecelakaan kapal selam Rusia paling memilukan yang pernah terjadi pada 12 Agustus tahun 2000. Kecelakaan saat itu disebabkan oleh ledakan dahsyat yang membuat kapal jatuh ke dasar laut. Kapal tersebut membawa 118 awak kapal tentara angkatan laut. Nah, gimana kisah lengkapnya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke ceritanya. Film diawali dengan seorang anak yang sedang dilatih menahan nafas di dalam air oleh ayahnya. Anak itu bernama Misha Everin. Dia berhasil mencetak rekor baru dari percobaan yang sebelumnya. Sang ayah yang bernama Michael Averin adalah anggota angkatan laut. Scene berpindah ke Michael dan rekan-rekannya yang menuntut gaji yang belum mereka terima. Namun gaji yang harusnya mereka dapat itu tak kunjung datang dari kantor pusat. Michael lalu bertemu dengan sahabatnya yaitu Pavel. Ternyata Pavel akan menikah, dan sang calon istri meminta mahar yang lumayan banyak. Padahal dia belum punya cukup uang. Solidaritas tentara angkatan laut yang tinggi membuat anggota lainnya mengadakan iuran untuk membantu Pavel membeli mahar untuk pernikahannya. Mereka pergi untuk membeli mahar-mahar tadi. Namun ternyata uangnya tetap tidak cukup. Michael pun akhirnya rela menggadaikan jam tangan pelaut miliknya demi sang sahabat. Di acara pernikahan Pavel, terlihat solidaritas anggota angkatan laut. Mereka kompak tidak memakai jam tangan pelaut, karena Michael telah menggadaikan jam tangannya. Mereka juga menyanyikan mars pelaut sebagai ucapan selamat, dan salam pamit pada keluarga mereka karena mereka harus pergi melaut esok hari. Besoknya kru kapal selam Crash bersiap untuk berlayar. Michael yang merupakan kepala unit turbin 7 meminta laporan pengecekan, dan semua tercatat aman. Akhirnya paus besi berukuran 152 meter dengan berat 14.000 ton itu siap untuk memulai perjalanan. Mereka akan mengikuti latihan gabungan dengan 30 kapal perang Rusia lainnya di Laut Beren. Kapal Crash digadang-gadang akan menjadi bintang utama dalam latihan gabungan saat itu. Sebagai salah satu kapal selam kebanggaan Rusia, latihan itu akan dipimpin oleh Laksamana Grudzinski. Di tempat lain, ternyata tentara angkatan laut Inggris juga memantau latihan gabungan, yang terdiri dari 57 kapal permukaan dan 3 kapal selam. Sang komandan bernama David Russell mengenal dekat Laksamana Grudzinski, namun harus berpisah karena perang dingin yang terjadi antara kedua negara. Di dalam kapal selam Crash, semua teknik dipantau dengan teliti karena resiko yang sangat tinggi. Pavel dan Anton yang sedang mengecek di ruangan torpedo merasa khawatir pada kondisi salah satu torpedo. Kapten Zilokov memberikan arahan pada krunya tentang pelatihan yang akan mereka lakukan, yaitu uji penembakan rudal dan peluncuran torpedo. Dia meminta laporan status senjata yang mereka bawa, di mana reaktor nuklir dalam kondisi baik. Namun Pavel melaporkan bahwa sepertinya terjadi peningkatan suhu pada salah satu torpedo, yang mungkin menandakan adanya kebocoran hidrogen. Mereka memutuskan untuk meluncurkan torpedo itu terlebih dahulu, saat mereka sudah sampai di tempat tujuan. Namun saat Pavel dan Anton mengecek lagi kondisi torpedo itu, ternyata suhunya meningkat drastis. Pavel melaporkan hal itu pada kapten, untuk meluncurkan torpedo itu sekarang. Namun permintaannya itu ditolak dengan alasan belum sampai. Suhu torpedo terus meningkat, dan Pavel semakin khawatir, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama setelahnya torpedo itu pun meledak, dan membuat kapal selam itu jatuh ke dasar laut. Para kru kapal belum sadar akan ledakan torpedo itu. Michael langsung menyuruh kru untuk menutup pintu kedap air di ruang kontrol 7 dan menghubungi awak yang ada di ruang torpedo. Namun sayang tidak ada jawaban. Mereka pun lalu sadar
bahwa terjadi ledakan di ruang torpedo. Tak lama setelah itu terjadi ledakan yang lebih dahsyat dan menewaskan sebagian besar kru kapal, juga merusak bagian penting kapal. Air memasuki ruangan kendali. Michael memerintahkan evakuasi semua kru yang selamat untuk pergi ke ruang 9, yang letaknya ada di buritan. Dia kemudian menyisir ruangan, memastikan tidak ada kru yang terjebak. Lalu dia ikut masuk ke ruangan 9. Di dalam ruangan itu ada 23 kru yang selamat. Mereka berencana untuk berenang menuju ruang Palka. Sebelum mereka pergi, Michael menyuruh kru menyisir ruangan dan membawa dokumen-dokumen penting yang dapat mereka temukan. Michael berusaha mengirimkan sinyal bantuan SOS dengan cara mengetuk-ngetuk badan kapal 40 kali per jam. Di sisi lain, Angkatan Laut Inggris yang juga memantau latihan gabungan tentara Rusia itu akhirnya menyadari bahwa kapal selam Krus tenggelam. Mereka mencoba menghubungi Angkatan Laut Utara Rusia di bawah komando Laksamana Grudzinski, namun tidak ada respon. Ternyata Laksamana Grudzinski baru menyadari kalau Krus mengalami ledakan dan tenggelam setelah belasan jam kemudian. Di kapal selam Krus air yang masuk semakin banyak karena pompa kapal yang rusak. Mereka berusaha memperbaiki pompa, walaupun tahu kalau usaha itu hanya untuk memperlambat, karena air tetap bisa masuk. Angkatan Laut Rusia pun menurunkan drone untuk melihat apakah masih ada yang selamat. Tapi terlihat dari kondisi kapal yang rusak parah, membuat mereka berpikir bahwa tidak ada yang selamat. Mereka belum bisa mendengar suara saat itu, karena alat mendeteksi mereka rusak dan harus diperbaiki dulu. Kondisi kru yang selamat di dalam kapal semakin parah, karena air laut yang dingin dan oksigen yang semakin berkurang. Karena reaktor nuklir yang mati, mereka tidak bisa menyalakan alat pengolahan udara, yang menghilangkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Hal itu akan membuat udara di dalam kapal akan menjadi asam, dan oksigen akan berkurang. Mereka harus menyalakan generator oksigen. Namun pemantiknya ada di ruang 8 yang ada di bawah, dan sudah penuh dengan air. Tim penyelamat kembali melakukan penyisiran mendeteksi suara. Namun tidak ada suara yang terdengar. Sasa yang diberi tugas mengingatkan Michael untuk memberikan tanda SOS, lupa untuk mengingatkan Michael, sehingga mereka melewatkan waktu untuk mengirim tanda SOS. Mereka segera memberi tanda, dan tim penyelamat pun menangkap suara yang mereka kirimkan. Mereka akhirnya yakin bahwa masih ada yang selamat, dan segera melaporkannya pada Laksamana Grudzinski. Di tempat Angkatan Laut Inggris mereka sudah tahu, jika Rusia sudah mengirimkan kapal penyelamat mereka. Pihak Inggris tahu, jika kapsul penyelamat milik mereka lebih baik dari milik Rusia. Namun pihak Rusia belum meminta bantuan pada pihak Inggris. Mereka sudah menduga hal itu. Pasti karena kapal Krus menyimpan banyak rahasia seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata, dan banyak lagi rahasia Rusia di dalamnya. Namun mereka tetap menyiapkan bantuan evakuasi jika diminta. Di dalam kapal Krus, Michael tahu kalau mereka harus segera mendapat suplai oksigen supaya bisa bertahan hidup. Akhirnya Michael dan Sasa mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelam ke ruang 8 mengambil pemantik generator oksigen. Suasana semakin mencekam, karena mereka harus menyelam sambil mencari pemantik itu di banyak loker, dan mereka tidak tahu letak pastinya di mana. Beruntungnya Michael menemukan pemantik itu, dan mereka segera kembali ke buritan. Sayangnya pintu macet dan Sasa kehabisan nafas, dan dia pun tidak sadarkan diri. Michael berusaha sekuat tenaga membuka pintu itu, dan tidak lupa membawa serta Sasa bersamanya. Mereka berhasil sampai di buritan, dan beruntungnya Michael dan Sasa masih hidup. Mereka akhirnya bisa menyalakan generator, dan bisa mendapatkan pasokan oksigen. Michael mengingatkan untuk berhati-hati saat menyalakan generator supaya tidak terkena air, karena bila terkena air akan meledak. Sementara itu di permukaan, tim penyelamat Rusia menurunkan kapsul penyelamat. Mereka mendengar lagi tanda SOS dari awak kapal yang selamat. Kapsul penyelamat pun berhasil ditempelkan pada badan kapal Krus.
Kru kapal krus yang mendengar dentuman itu sadar bila bantuan telah datang. Para kru gembira mengetahui bahwa mereka bisa keluar dan akan selamat. Namun kapsul bantuan itu kehabisan baterai dan memutuskan untuk mengisi baterai dan akan kembali lagi. Para kru yang menyadari jika bantuan kembali naik tanpa membawa mereka menjadi marah, dan Michael berusaha menenangkan mereka. Salah satu kru memaksa untuk berenang ke permukaan, namun Michael mengingatkan bahwa mereka akan mati karena tekanan udara yang besar di dalam laut. Di kapal permukaan, ternyata terjadi kerusakan di ekor kapsul penyelamat yang sudah berusia tua dan membutuhkan waktu 12 jam untuk mengisi baterai. Para kru kapal semakin putus asa karena tidak kunjung ada bantuan datang, dan mereka pun saling bercanda untuk mencairkan suasana. Beberapa waktu kemudian, tim penyelamat kembali mengirimkan kapsul penyelamat, dan kru kembali mendengarnya. Namun mereka tidak berharap banyak dan hanya bisa mengetuk badan kapal untuk memberi sinyal bahwa mereka masih hidup. Kapsul penyelamat berusaha menarik kapal selam itu. Namun karena kondisinya yang kurang baik, mereka kembali gagal dan naik ke permukaan. Laksamana Grudzinski yang mengetahui kegagalan itu akhirnya menghubungi Kapten David Russell dari Inggris. Laksamana Grudzinski mengatakan pada Russell bahwa kemungkinan ada 20 orang kru selamat. Namun atasan Rusia belum menyetujui untuk meminta bantuan dari Inggris. Padahal pihak Inggris sudah siap membantu. Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Norwegia mengadakan konferensi pers untuk mengajukan bantuan LR5, yaitu kapal penyelamat mereka yang lebih canggih. Bantuan itu akan menjadi peredam perang dingin Rusia dengan negara lain. Sementara itu keluarga para kru kapal krus tahu akan tawaran bantuan itu. Namun pihak Rusia malah mengatakan bahwa kemungkinan kapal selam krus tenggelam karena bertabrakan dengan kapal asing dan belum juga merespon bantuan tersebut. Sementara baterai untuk pompa air dalam kapal krus hampir habis dan akan membuat air akan terus naik masuk. Salah satu kru bernama Maxim mengalami halusinasi dan nekat mencoba keluar untuk berenang ke permukaan. Namun kemudian dia dicegah oleh Michael. Laksamana Grudzinski meminta pada atasannya untuk segera menerima tawaran bantuan dari Inggris untuk mengevakuasi kru krus yang selamat. Namun atasannya itu tetap bersikeras bahwa mereka tidak ingin ada campur tangan dari pihak lain. Pihak Rusia mengadakan konferensi lagi, dan di sana istri Michael menyuarakan keluhannya dan kepastian status kru yang selamat, serta tentang bantuan dari negara lain. Kolonel Rusia malah memberikan fakta yang dilebih-lebihkan. Dia mengatakan bahwa kapal tenggelam di kedalaman 500 meter dan evakuasi sulit untuk dilakukan. Padahal mereka tahu kalau Laut Barents tidak begitu dalam. Suasana di konferensi pers tiba-tiba memanas saat Ibu Michael meminta kejelasan dari pihak militer, hingga dia dibius oleh salah satu perawat agar Ibu Michael tidak terus-menerus menghina kolonel. Grudzinski yang melihat itu lalu menghubungi David Russell dan diam-diam menerima bantuan mereka. Inggris pun segera mengirimkan bantuan LR5 mereka, dan operasi bantuan dipimpin langsung oleh Kapten Russell. Tim bantuan Inggris meminta untuk mendekati lokasi kecelakaan, namun malah disuruh berhenti dan mematikan mesin. Sementara itu di dalam laut, para kru di dalam kapal kru semakin kedinginan, karena air semakin naik akibat pompa air yang sudah tidak berfungsi. Sedangkan pihak Rusia dan Inggris pun akhirnya bertemu, di mana pihak Inggris menjelaskan bahwa mereka akan mengambil foto-foto kecelakaan guna investigasi. Namun, pihak Rusia tetap negatif tinggi di saat waktu yang semakin habis. Gengsi pihak Rusia yang terlalu tinggi dan masih tidak mau menerima bantuan Inggris berkata jika besok mereka pasti bisa melakukan penyelamatan dengan alat yang mereka punya, walaupun Inggris sudah merendahkan hati mereka untuk membantu. Pihak Rusia kembali mencoba mengirimkan kapsul penyelamat mereka. Namun sayangnya kapsul itu kembali rusak. Bahkan tingkat kerusakan semakin parah. Mereka gagal lagi untuk melakukan penyelamatan. Para kru juga sudah putus asa dan sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengirimkan suara. Karena itu pihak Rusia pun akhirnya terpaksa menerima tawaran bantuan Inggris. Salah satu kru kapal selam bernama Oleg mencoba menyemangati teman-temannya dengan berpura-pura melakukan aktivitas normal, seperti makan bersama. Karena itu mungkin adalah terakhir kalinya mereka bisa makan. Namun tiba-tiba saja salah satu kru tidak sengaja memegang generator oksigen dan membuatnya terkena air. Oleh karena itu terjadilah ledakan
dan semua kru berusaha berlindung di dalam air. Karena ledakan itu oksigen semakin menipis, dan tersisa beberapa menit saja. Michael pun mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan mereka menyanyikan Mars Pelaut. Di sisi lain, alat penyelamat Inggris segera dikirim untuk melakukan evakuasi. Para penyelam Inggris pun diturunkan dan berusaha membuka badan kapal krus. Mereka harus memastikan bahwa pintu air tidak akan banjir dan semakin membahayakan kru di dalamnya. Para penyelam dikejutkan dengan fakta bahwa semua ruangan sudah dipenuhi air, dan 23 kru yang sebelumnya selamat dan berusaha mati-matian bertahan dengan semua kondisi minim, akhirnya tewas tenggelam dan kehabisan oksigen. Mereka semua gugur dan tidak berhasil selamat akibat gengsi sebuah negara yang tinggi. Beberapa hari setelah itu, scene berlanjut di gereja, di mana anak Michael memandangi ayahnya dan rekan-rekannya yang gugur sebagai pahlawan bangsa. Surat dari Michael yang sebelumnya dia tulis di detik-detik terakhirnya ditemukan dan dibacakan oleh sang istri. Anak Michael menatap tajam Laksamana Pratensko yang dari awal gengsi untuk menerima bantuan Inggris, karena anak itu menyaksikan bagaimana setiap detiknya terbuang sia-sia oleh rasa gengsi tersebut, hingga dia harus kehilangan sang ayah. Saat Laksamana Petrensko akan menyelami anak-anak dari kru kapal krus, Michael terlihat tidak mau menyelaminya. Begitupun juga anak-anak lainnya. Istri dan anak Michael pun pulang. Dan di jalan mereka disusul oleh salah satu teman Michael yang memberikan jam tangan milik Michael pada anaknya yang sebelumnya digadaikan. Epilog film memunculkan data bahwa para kru kapal selam krus meninggalkan 71 anak dan foto dari kapal selam yang rusak. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, melihat film ini jadi teringat dengan Nanggala 402 ya guys. Faktanya operasional kapal selam adalah yang paling sulit dibandingkan dengan alutsista yang lainnya. Mereka berjuang demi keamanan bangsa. Kalau menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat setelah nonton film ini? Komen ya guys. Sebelum pamit, Mimin mau ucapin makasih nih buat kalian yang nemenin Mimin cerita sampai selesai. Dan semoga kalian semua terhibur ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.